Gua mau bahas yang lagi viral di beranda sosial media gua, yaitu pertarungan antara korupsi melawan prestasi. Oke. Dua sisi koin yang bertolak belakang, yang satu nyusahin masyarakat, yang satu lagi nyelesain masalah masyarakat. Fun fact-nya, sang cendekiawan muda kita, yaitu sebut saja Balkis, kasus korupsinya itu terjadi tahun 2022. Ingat ya, 2022. Sudah 3 tahun lamanya. Dan di Juli 2025 ini kembali viral. Gue mau nanya dikit nih, emang apa ya yang nyebabin kasus ini viral lagi? Apa ada korupsi lagi seperti Balkis? Atau posisi Balkis ada yang menggeser gitu dari posisi koruptor termuda di Indonesia gitu? Sini gue bahas. Tahun 2022, rekor tercipta dan diraih oleh Balkis ini sebagai koruptor termuda di Indonesia pada saat itu. Yaitu dia keciduk KPK di usianya yang ke-24 tahun. Di usia yang ke-24 tahun, dia udah bisa memecahkan rekor korupsi termuda. Katanya dia korupsi 1,4 miliar. Ya masih jauh lah ya dari 10 besar liga korupsi di Konoha. Kasus ini viral lagi karena ada seorang pemuda dari daerah Koja, Jakarta Utara yang lagi viral. Di Juli 2025 ini, pemuda ini viral karena dia terpilih menjadi ketua RT. Dan pas terpilih jadi ketua RT, dia itu berusia 19 tahun. Dan yang membuat dia viral itu, gebrakannya itu dalam mengatasi masalah jalan di daerahnya, itu gercep, langsung aksi, langsung cor tuh jalan yang rusak, tanpa nunggu bantuan uang dari pemerintah. Dia memanfaatkan dana swadaya masyarakat. Kalau simpelnya ya PT-PT lah atau patungan sama warga sekitar buat ngecor jalannya. Oh iya, dia itu namanya Sahdan Arya Maulana. Jadi Balkis ini viral kembali karena sebagai pembanding dengan viralnya Sahdan. Jadi ada contoh buruk dan contoh baiknya. Balkis viral karena koruptor termuda, sedangkan Sahdan viral karena RT berprestasi termuda. Gue mau nanya dikit nih, Sahdan ini emang profilnya kayak mana ya? Kok bisa dia kepikiran nyalon jadi RT gitu? Anak usia 19 atau 20 tahun biasanya sibuk. Ya, isi sendiri lah ya, biasanya sibuk ngapain tuh anak usia 19 tahun atau 20 tahun gitu. Lu waktu usia segitu emang sibuk ngapain coba? Tulis ya di kolom komentar ya. Sini gue bahas ya profil pemuda kita ya, Sahdan. Namanya tuh Sahdan Arya Maulana, usianya 19 tahun ketika terpilih menjadi RT. Berarti dia lahir tahun berapa tuh kira-kira tuh? 2006 atau 2007 tuh? Coba ya, yang bisa ngitung tulis di kolom komentar ya. Statusnya mahasiswa semester 4 Teknik Industri di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Menjadi Ketua RT 7 RW 8 Kelurahan Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara sejak 25 Mei 2025. Meraih 126 suara dari 143 suara, sah mengalahkan pesaing yang hanya mendapatkan 17 suara sah. Sahdan merupakan sosok anak muda yang menginisiasi pengecoran jalan sepanjang 100 meter tanpa menggunakan bantuan dari dana pemerintah. Anggarannya berupa dana swadaya sebesar 20-23 juta yang dihimpun dari pengurus RT, donatur, dan dukungan warga sekitar. Aksinya ini terekam di video dan viral di TikTok, mendapat pujian netizen sebagai RT Gen Z paling responsif. Sahdan mengaku motivasinya menjadi RT bermula dari cita-citanya untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta suatu hari nanti, karena ia melihat memimpin lingkungan adalah pijakan awalnya. Gue mau nanya dikit nih, itu kan profil Sahdan ya? Duh, kalau profil Balkis bagaimana tuh? Kok bisa dia kepikiran buat korupsi di usia muda? Atau jangan-jangan banyak juga anak muda yang korupsi tapi belum ketahuan atau tidak kesorot oleh media? Sini gue bahas kisah kasus si Balkis dan sedikit fun fact ya tentang korupsi di usia muda. Balkis adalah lulusan S1 akuntansi dari universitas yang ada di Indonesia. Ironisnya dia justru terlibat penggelapan dana dan pencucian uang. Saat OTT KPK, Balkis membawa koper berisi uang tunai senilai 1 miliar rupiah. Selain koper, ada juga 447 juta di rekening pribadinya. Ia menjabat sebagai Bendahara Umum DPC
Demokrat Balikpapan. Jadi meski dibilang cuman kurir, perannya aktif banget dalam alur suap menyuap. Jadi dia itu bagian tengahnya gitu, bagian penampung dana lah. Balkis mengaku cuma disuruh dan nggak tahu dari mana uangnya, tapi tetap divonis bersalah karena terbukti menikmati uang suap. Dari sini kalau kalian di posisi si Balkis yang posisinya strategis tuh, ditawarin dengan fee yang gede, apa keputusan kalian? Ambil apa jangan? Apa laporin atau tulis aja di kolom komentar ya pendapat kalian jika di posisi si Balkis. Fun fact-nya di tahun 2023, rekor koruptor termuda telah dipatahkan oleh pemain pendatang baru, yaitu sebut saja si Richie. Nah, Richie ini korupsi uang dana nasabah di bank salah satu bank daerah. Nilainya itu si 389 juta, ya kalah lah ya sama nilainya si Balkis gitu. Tapi dia itu korupsi dan ketangkap di usia 22 tahun. Ya, 2 tahun lebih muda dari si Balkis. Kalau si Balkis posisinya strategis yaitu bendahara, nah kalau si Richie ini agak lain nih, posisinya itu satpam bank. Nggak kepikiran kan, kok bisa ya satpam bank korupsi dana nasabah? Ini dari data ICW ya, bukan data ngarang nih, memang faktanya begitu. Ini kan sudah terjadi ya, gimana solusi supaya kasus koruptor ini tidak terulang lagi? Oke, sini gue bahas, tapi ini opini gue aja ya, bisa benar, bisa juga kagak. Yang pertama saran dari gue ya edukasi anti korupsi sejak dini sih harus digencerin. Masukkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas ke dalam kurikulum. Bukan cuma hafalan, tapi bisa lewat diskusi, bisa bikin simulasi, proyek sosial tentang edukasi anti korupsi itu. Contohnya ya kayak negeri Jepang lah, pendidikan dininya itu kuat banget gitu. Ya budaya mereka itu dari kecil tuh udah dididik tuh budayanya kayak gimana, etikanya kayak gimana gitu. Itu the best ya tuh Jepang tuh untuk ditiru tuh untuk pendidikannya tuh. Yang kedua, sistem yang transparan dan anti kesempatan. Ngirim duit nggak boleh pakai cash, harus transfer. Kenapa transfer? Karena itu mudah di tracking datanya, bisa dicek duitnya kemana arahnya, buat apa aja, ngirim ke siapa aja itu bisa ketahuan. Terus lagi, lembaga pemerintah tuh harus membuat buku laporan keuangannya itu secara publik gitu, atau bisa dilihat sama publik gitu, supaya tahu nih masyarakat uang pajaknya itu kepake untuk apa aja, udah dibelanjain buat apa aja, dan masyarakat tuh bisa ngecek ke lapangan. Oh iya bener ya, ternyata duitnya dipakai buat ngecor jalan. Oh iya bener ya, jalannya yang tadi jelek udah bagus lagi gitu kan. Jadi ketahuan nih, oh manfaat pajak gua ternyata berguna ya kan gitu. Yang ketiga, hukumannya harus yang sangat ditakuti oleh koruptor. Nah, simpelnya gini, orang korupsi itu tujuannya kaya, makanya hukumannya harus dimiskinkan. Manusia itu biasanya takut mati, makanya koruptor hukumannya harus mati. Dua, hukuman itu jangan dilakukan ketika ya para penegak hukum kayak hakim, kayak kepolisian, kayak pengadilan, jaksa, semuanya kalau nggak transparan dan bersih, itu sih bakalan jadi chaos lagi sih, jadi masalah tersendiri sih. Selama para penegak nggak bersih ya hasilnya kotor-kotor juga gitu, karena kan yang pembersihnya tetap kotor gitu. Makanya penegak hukum itu harus bersih, nggak boleh ada suap menyuap lagi. Walaupun kasusnya banyak ya, kasus suap menyuap hakim ya. Keempat nih, setiap sidang korupsi itu harus dipublikasi. Tujuannya supaya masyarakat bisa menilai kinerja penegak hukum yang benar itu kayak gimana gitu. Yang kelima, yang terpenting adalah kualitas SDM kita harus naik level. Dia itu kalau udah naik level tuh bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang visi misinya benar, mana visi misinya yang cuma omdo doang, mana yang udah terbukti, mana yang kagak gitu. Jadi dia bisa menilai gitu mana yang terbaik buat dia gitu. Dan ini bisa tahu nih, oh ini korupsi nih bener, oh ini nggak korupsi nih, kenapa dihukum korupsi kan gitu. Ya kan. Nah, gampang sekali kan digiring. Jadi menurut kalian gimana tuh kalau melihat fenomena ini? Apa respon kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Itu semua sih pendapat gua ya. Gua salah ya komen aja gitu. Hitung-hitung gua diingetin sama sahabat gua. Kalau kalian punya bahasan yang mau gua bahas lagi, tulis aja ya di kolom komentar. Ya kalau ada yang ngeganjel di otak lu, tanya aja walaupun nanyanya dikit. Lebih baik nanya dikit daripada ya gitulah. Bye.